Petugas menyegel sejumlah kios yang masih buka selama PSBB di sejumlah pasar di Jakarta Timur. Nekat mudik puluhan penumpang gelap di Balikpapan diturunkan ABK kapal di tengah laut. Aksi seseorang berpakaian superhero Iron Man berjualan takjil di Cirebon jadi viral. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah kasus positif corona di Indonesia tembus angka 10.000 kasus. Jumlah kasus positif didominasi pasien berusia 30 hingga 59 tahun dengan persentase 54%. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan sore tadi membuat ruas Kemang Raya kembali tergenang air setinggi 30 cm. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu hingga beberapa kendaraan mogok. Tingginya curah hujan membuat ruas Kemang Raya tergenang air setinggi 30 cm. Genangan terjadi karena buruknya sistem drainase di sekitar lokasi yang memang berada di cekungan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi terganggu, bahkan beberapa kendaraan motor yang nekat menerobos berakhir mogok. Beberapa pengendara lain terpaksa menggunakan trotoar menghindari genangan. Dalam penerapan larangan mudik, masih terjadi sejumlah pelanggaran di Tol Cikarang Barat. Para pelanggar didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat tugas menuju arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada hari ke-7 penerapan larangan mudik dan operasi ketupat di Telantas Polda Metro Jaya, petugas masih menemui sejumlah pelanggaran. Namun mayoritas pelanggar bukan pemudik, melainkan warga yang beraktivitas seperti biasa dan tidak membawa surat tugas. Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 223 kendaraan diputar balikan yang terdiri dari 156 kendaraan pribadi dan 67 kendaraan umum. Masyarakat yang masih menggunakan Tol Cikarang Barat diimbau untuk berkendara berhati-hati, menaati peraturan PSBB, dan selalu berkendara menggunakan masker. Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama TNI dan Polres Jakarta Timur razia besar-besaran penerapan pembatasan sosial berskala besar fase kedua. Razia dilakukan ke sejumlah pedagang pasar di Jakarta Timur yang masih saja buka dan melanggar aturan PSBB. Pemirsa, sejumlah pemudik nekat pulang ke kampung halaman menggunakan jalur alternatif. Dan berikut liputan Louis Ayu dan juru kamera Dipo Andi Muharram, Tommy Hadikusumo yang menelusuri jalur mudik alternatif perbatasan Bekasi menuju Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, hari ketiga penerapan PSBB di Kabupaten Sidoarjo, petugas masih menemukan pemotor yang melanggar aturan PSBB, yakni berkendara berboncengan. Petugas masih memberikan imbauan, namun mulai besok pelanggar PSBB akan disanksi tegas. Rencana Gubernur Jawa Barat memberlakukan PSBB tingkat provinsi disambut baik sejumlah daerah. Bahkan pemerintah kota Cirebon sudah mempersiapkan berbagai sarana dan kebutuhan selama pemberlakuan PSBB. Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan izin khusus operasional penerbangan untuk maskapai Lion Air Group. Rencananya penerbangan akan dimulai pada 3 Mei mendatang, tetapi tidak melayani perjalanan mudik. Seorang berstatus ODP yang terjaring razia di checkpoint Bundaran Waru, Surabaya diamankan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, hingga hari ini jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai 10.118. Sementara pasien sembuh bertambah menjadi 1.522 orang, sedangkan pasien yang meninggal sebanyak 792 orang. Ratusan mobil tertahan di pintu tol Merak, Banten. Mereka nekat mudik namun tertahan oleh petugas. Seperti inilah suasana di pintu tol Merak, Banten. Ratusan mobil pribadi yang nekat mudik tertahan karena tidak bisa menyeberang ke Pulau Sumatera untuk pulang ke kampung halaman. Para pengendara di lokasi ini mengancam akan mengeluarkan semua penumpang dan meminta petugas mengizinkan mereka untuk bisa melintas. Namun petugas akhirnya meminta seluruh kendaraan untuk memutar balik. Sementara itu, nekat mudik puluhan penumpang gelap di Balikpapan tertangkap basah oleh ABK. Sementara petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon, Jawa Barat merazia kendaraan pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman.
Pemirsa, banyak cara unik dan kreatif untuk membubarkan kerumunan warga saat pandemi COVID-19. Di Bandung, Jawa Barat, sekelompok warga menjadikan robot transformer untuk membubarkan warga yang berkumpul. Seorang ketua RT di wilayah Koja, Jakarta Utara terlibat cekcok dengan warganya karena pembagian bantuan sembako selama masa pandemi virus corona. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako di permukiman kawasan Sempur, Bogor, Jawa Barat. Warga menerima langsung paket sembako dan berkomunikasi langsung dengan Presiden. Seorang ketua RT di wilayah Koja, Jakarta Utara terlibat cekcok dengan warganya karena pembagian bantuan sembako selama masa pandemi virus corona. Meski diselesaikan secara damai, namun sempat terjadi tindakan saling melukai karena seorang warga yang pindah domisili datang dan menagih jatah sembako. Operasi Pasar Murah yang digelar di Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai aksi saling dorong puluhan ibu-ibu. Mereka berebut paket sembako murah hingga mengabaikan protokol jaga jarak. Warga Tangerang, Banten berkerumun saat pencairan bantuan langsung tunai di sebuah sekolah dasar. Lamanya pembagian membuat warga harus berkumpul lebih lama lagi untuk menerima BLT senilai Rp600.000. Gunakan mesin ATM beras, warga DKI Jakarta dapat bantuan beras dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertanian. Berlokasi di Kodim 0501, masing-masing warga dapatkan sebanyak 1,5 kilogram beras. Selama penerapan PSBB di Kota Surabaya, pasar tradisional Karang Menjangan mengatur jarak antar pedagang dengan dibuatkan blok. Nah, dengan penerapan jaga jarak ini, warga mengaku lebih aman saat berbelanja. MNC Peduli menyalurkan paket sembako melalui PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera, di mana nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang terdampak wabah virus corona. Pembagian paket sembako pun dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu hamil di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditolak melahirkan di rumah sakit dan juga rumah bersalin karena PSBB. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Ibu hamil di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang ditolak melahirkan di rumah sakit dan juga rumah bersalin akhirnya bisa melahirkan di bidan praktik swasta. Bayi tersebut diberi nama Harun Ramadan. Pemirsa, 2 pasien corona di Gorontalo berhasil sembuh dan mendapat sambutan hangat dari tim medis dan juga keluarga. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, pasien yang sembuh dari corona disambut tepuk tangan tetangga saat tiba di rumah. Pemirsa, 63 karyawan sebuah perusahaan rokok di Surabaya, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, 2 karyawan pabrik rokok meninggal dunia karena positif corona. 8 warga Cilacap, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 usai rapid test. Ke-8 orang tersebut adalah pemudik dari Jakarta yang menggunakan kendaraan travel. Pemirsa, sambil menunggu hasil tes swab, 8 pemudik diisolasi di RSUD Majenang, Cilacap berstatus PDP. 8 pemudik dari Jakarta pulang dengan kendaraan travel. Ternyata mereka bekerja dan tinggal di tempat yang sama saat berada di Jakarta. Hasil positif rapid test berawal saat salah satu anggota keluarga pemudik meninggal dunia dengan gejala mirip penderita COVID-19 selang beberapa hari pemudik pulang. Dinas Kesehatan Cilacap melakukan rapid test kepada seluruh pemudik dan didapat hasil positif. Meski positif, 8 pemudik tidak menunjukkan gejala sakit. Petugas tim COVID Hunter Polda Jawa Timur mengevakuasi seorang berstatus ODP yang terjaring razia di checkpoint Bundaran Waru, Surabaya. ODP tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Menur, Surabaya untuk diisolasi. Sepi panggilan pekerjaan karena wabah corona, Iron Man berjualan takjil. Setiap pembeli berkesempatan berfoto dengan sang superhero. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Sepi panggilan pekerjaan karena wabah corona, Iron Man berjualan takjil. Setiap pembeli berkesempatan berfoto dengan sang superhero. Aksi peduli di tengah pandemi corona berlangsung di seantero negeri.
Di Jember, Jawa Timur, jemaat gereja berbagi nasi kotak untuk berbuka puasa kepada umat muslim di area sekitar gereja. Pemirsa, jika Anda ke Kota Padang, jangan lupa singgah ke Masjid Raya Sumatera Barat yang menjadi ikon baru di ranah Minangkabau. Masjid seluas 4 hektar ini memiliki arsitektur yang unik seperti rumah gadang tanpa kubah dan tiang penyangga di dalamnya. Pemirsa, seorang pilot di Thailand terpaksa banting setir menjadi kurir paket karena pandemi corona. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Ramadan di tengah pandemi virus corona justru membawa berkah bagi pengusaha kuliner rumahan di Pakistan. Pengusaha kuliner khas Pakistan kebanjiran pesanan yang dipasarkan secara daring dan bebas ongkos kirim ke rumah para pelanggan. Pandemi virus corona membuat sejumlah maskapai penerbangan di Thailand dibatalkan serta menyebabkan awak pesawat harus cuti. Meski demikian, para awak memiliki cara lain untuk mencari nafkah seperti yang dilakukan salah satu pilot maskapai penerbangan ini. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Striker Juventus Paulo Dybala sudah lebih dari 1 bulan terserang virus corona. Meski demikian, Dybala masih belum juga dinyatakan sembuh. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, klub Manchester United menyumbang 60.000 paket makanan untuk para petugas layanan kesehatan nasional Inggris. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jaga kesehatan Anda dan tetap di rumah saja. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.